hati kita bersyukur. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu ya Tuhan, tiada yang sepertimu. Hati kami bersyukur sebab kami menerima anugerah yang limpah dalam kami semua. Kesempatan yang baru bagi kami di pagi hari ini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji dan bersyukur kepada-Mu, Allah pengharapan, Allah kekuatan. Engkau pengharapanku Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh, kami memuji-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita memuji, mari kita menyembah. Kami bersyukur.
barala 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 bashikiana marala barala masyakarala barala mashikiana marala barala masyakarala barala matakarala murala masyakara. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar, setiamu tetap menyertai langkahku, menopang hidupku, menjaga hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu. Kami mensyukuri kesempatan yang Kau beri bagi kami pagi hari ini. Hingga saat ini kami masih tetap boleh beribadah kepadamu, mencari Tuhan. Biar kesempatan ini kami sungguh-sungguh pakai dengan sungguh hati, mencari wajah Tuhan, berdoa dengan sungguh, berseru kepada Engkau, Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam kami, pengharapan kami, tempat kami bersandar. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, Bapak Ibu saudaraku. Kami menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi rohku, kata Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena roh-Mu Tuhan. Oh, bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu. Mari buka kedua tangan kita bersama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Sungguh Kau penolong kami, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, nyanyikan segenap hati kita. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allah. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu, ini pengakuan kami Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu.
Engkau satu-satunya yang kami kasih Tuhan. Engkaulah yang kami rindukan pagi hari ini. Kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu ada di tengah-tengah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari katakan bersama, ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Amin. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Satu kali lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhan. Sebut namanya, Yesus, Kau baik bagiku. Mari angkat suara kita bersama, katakan, ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawaban. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ku sembahkan, ku
agungkan, Engkau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Katakan Yesus, Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku. Mari sembah Dia pagi hari ini. Kembali buka hati kita, angkat suaramu sembah Tuhan. Yesuslah satu-satunya jawaban buat setiap kita. Yesus satu-satunya alasan buat setiap kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kinana masyararamu, Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang pulihkan kami, Kau sembuhkan kami. Mari percaya kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus sanggup memulihkan setiap hidup kita. Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit kita. Mari sembah dengan iman percayamu kepada Tuhan. Sembah dengan muatan kasihmu kepada Tuhan. Kami percaya. Haleluya.
Engkau hadir pagi hari ini buat setiap kami Tuhan. Engkau ada buat setiap kami. Penuhkan setiap kami, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita tinggi pagi hari ini. Terima anugerah yang baru dari Tuhan. Terima jamahan dari Tuhan pagi hari ini. Jamah kami, Yesus. Haleluya. Segenap hatiku katakan ku sembah, ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajar dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Sambil angkat tangan kita tinggi katakan, ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajar dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku, Engkau jawaban kami. Yesus Kau jawabanku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Engkau satu-satunya jawaban buat setiap hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bersuka cita bersama pagi hari ini. Tuhan kita Allah yang besar, amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhanku besar, besar. Katakan besar, besar. Seberapa besar Tuhanku Bapak Ibu? Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita, Tuhan Allah Di tengah kita. Berapa banyak kau percaya Tuhan kita besar? Katakan besar. Tuhanku besar.
lebih kuat, besar, besar. Tuhanku besar, besar. Seberapa besar Tuhanmu, Bapak Ibu, katakan besar. Oh, Kau besar, besar. Oh, my God is great, besar. Dengan kuat katakan besar, besar. Sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, berapa banyak yang percaya kuasa Tuhan besar buat setiap kita, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes. Mari tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku. Janganlah kita menjadi lelah, tetap setia kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lagi katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Bersama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi katakan, oh jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, amin, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Segera maju ke depan.
Mari kita tundukkan kepala kita. Hati kami melimpah dengan syukur, perkenanan kelayakan Tuhan. Membawa kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman yang menjadi kehendak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, ya berkati kami semua yang dilayani. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat silakan duduk. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdian kami kepada-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Mari kita Yesus, angkat roh ini Engkaulah tangan. Bapa-Ku. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdian kami Tuhan. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, 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 Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita sembah Dia. Dapat kaya lama kaya dapat. Indah mata pakaya lama nama sik ini dia nata pakaya lama nama so yang mata tina mata pakaya lama kaya lama dapat pakaya. Horia rama kaya rada dapat pakaya lama sika mata pakaya lama. Oh rada dapat pakaya lama nama pakaya rada sik ini mata
Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan, imana bata kaya lama, kumamaran sika mata kaya lama, kurada bata kaya lama, kumamasika mata kumamata kaya lama. Oh riara basika mata kaya lama, kipambarata kaya lama. Oh ralama sika mata kaya lama mata kaya lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan, buka kedua tanganmu. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat penyembahan yang lebih baik lagi kepada Dia yang layak. Haleluya, haleluya. Nama tapakayasi. Jesus, we worship you. Hallelujah. Shalom, shalom. Oh haleluya. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang begitu kuat pada pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan kami berdoa. Kami sungguh membutuhkan penyertaan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu nyata, penyertaan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau senantiasa menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya hadirat-Mu senantiasa ada di atas kami ya Tuhan. Sebagai cover kami, sebagai naungan kami dari atas ya Tuhan. Tetapi kami juga berdoa supaya hadirat-Mu, penyertaan-Mu ada di bawah kami ya Tuhan. Supaya ketika kami jatuh ya Tuhan, kami tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan itulah yang menopang kami. Sekalipun kami jatuh 7 kali sebagai orang benar, tetapi kami akan bangkit kembali. Sebab Tuhan ada di bawah kami untuk menopang kami. Tetapi kami juga berdoa ya Tuhan supaya hadirat-Mu, penyertaan-Mu senantiasa ada di belakang kami. Untuk mendorong kami dan menopang kami dari belakang. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya hadirat-Mu nyata ada di sisi kiri kami dan di sisi kanan kami. Supaya kami percaya ya Tuhan, sekalipun 1000 boleh rebah di sebelah sisi kiri kami dan 10.000 ada di sisi kanan kami, itu tidak akan menimpa kami anak-anak Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjaga kami, memelihara kami dan melindungi kami.
Kami juga berdoa ya Tuhan supaya hadirat-Mu ada senantiasa di depan kami. Untuk berjalan di depan kami, berperang bagi kami, di depan kami. Tetapi terlebih daripada itu semua kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini. Supaya hadirat-Mu itu ada di dalam kami, tinggal di dalam kami, menyertai kami. Immanuel, Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sampaikanlah isi hati-Mu di doa fajar yang pertama Tuhan di tahun 2015 ini. Supaya kami boleh mengambil tekad terus hidup bagi Tuhan. Living for God. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita sebelum saudara duduk. Haleluya, amin. God is good and all the time. Haleluya, silakan Bapak Ibu untuk duduk. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Aswin Tanusa Putra, memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, beberapa hari yang lalu saya ditanya kapan saya berangkat. Sebetulnya nanti sore saya harus ke Jakarta. Saudara-saudaraku, persiapan hari Senin untuk berangkat ke Israel. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari buka bersama dengan saya di 2 Samuel pasal yang ke-12. Saya rindu saudara-saudaraku untuk menanamkan tema kita dari Bapak Gembala, Living for God. Saudara-saudara, amin. 2 Samuel pasal 12, saya akan membacakan buat saudara di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judulnya Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Saya mohon saudara untuk melihat Alkitab saudara atau mengikuti pembacaan firman Tuhan yang ada di layar ini. Ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang di dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Semua berkata 1 ekor. Yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, lalu memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua berkata amin. Pagi hari ini saya mau mengajar saudara. Dan oleh sebab itu saya butuh perhatian saudara pada pagi hari ini. Amin. Supaya dalam 30 menit ke depan ini, saudaraku, 20-30 menit ke depan kita semua mendapatkan berkat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa saya mengambil kisah ini, saudara-saudaraku? Karena saya mau mengingatkan saudara dan khususnya saya juga, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya sungguh-sungguh tema Living for God itu menjadi satu peringatan buat kita. Bahwa hidup kita ini adalah hidup bagi Tuhan. Seperti tema yang Bapak Gembala katakan, supaya waktu yang ada ini, waktu yang sisa ini, di tahun 2015 dan seterusnya ini, hidup kita ini tidak mengikuti keinginan daging, tidak mengikuti keinginan manusia ini, tetapi mengikuti kehendak Allah. Semua berkata, I am living for God.
Semua taruh tangan kanan saudara di dada saudara sambil berkata, aku hidup bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kisah yang kita baca di sini tentang Daud, ini bukan lagi Daud yang cinta Tuhan. No. Bukan lagi saudara kejam, Daud yang sangat jahat, Daud yang sangat kurang ajar sama Tuhan, Daud yang tidak lagi taat kepada Tuhan, Daud yang sungguh-sungguh tidak lagi menuruti kehendak Allah, Daud yang menuruti kehendak dagingnya, kehendak manusianya sendiri. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudaraku, Daud lagi enak-enak jalan-jalan di atas soto istananya. Kemudian dia melihat seorang perempuan sedang mandi, saudara-saudaraku. Dia bertanya kepada pengawal, pengawal, jemput perempuan itu. Pengawalnya bilang, itu kan sudah istrinya orang, istrinya Uria. Nggak peduli, saudara-saudara. Dia sudah tahu itu salah, dia sudah tahu itu istrinya orang. Dipaksa saja ambil, saudara-saudara. Bawa ke rumahnya, saudara-saudara. Kemudian ditiduri, saudaraku, diperkosa demikian. Kemudian dipulangkan begitu saja dengan tidak hormat. Kurang ajar sekali, saudara-saudara. Setelah itu dia mendapatkan berita bahwa Batsheba mengandung. Wah, karena dia sudah tidak lagi hidup untuk Tuhan. Dengar, saudara-saudara. Tidak lagi hidup untuk Tuhan, saudara-saudara. Dia berpikir, gimana caranya ini? Saya mau tutup-tutupi saja. Suaminya dipanggil, saudaraku, dari medan perang, saudaraku. Dipanggil pulang, namanya Uria. Uria berkata, nggak mungkin, saudaraku. Dia cinta Tuhan, nggak mungkin. Panglima Yoab dengan semua bangsa Israel sedang berkemah, berperang. Tabut Allah saja masih ada di tenda. Masakan aku pulang ke rumah aku dan kemudian bersenang-senang dengan istriku. Dia tidur di istana, saudara-saudara. Oh, saudaraku tambah bingung, saudaraku, Daud bagaimana caranya ini. Dia kirim surat, saudara-saudaraku, kepada panglimanya, ditaruh di paling depan, saudaraku, supaya Uria mati. Bukan saja Uria yang mati, Alkitab berkata beberapa daripada prajuritnya ikut mati gara-gara niat jahatnya. Baca itu, saudara. Wow, jahatnya bukan main. Bukan saja itu, saudara-saudara. Begitu Uria mati, Alkitab berkata, saudaraku, bahwa Batsheba mendengar suaminya mati, kemudian merataplah dia. Dan setelah lewat waktu berkabung. Jadi saya bayangkan, saudara-saudaraku, bahwa dia berkabung, saudaraku, memakai kain kabung. Uria, suamiku. Dia berkabung 7 hari, dia memakai pakaian kabung menurut adat istiadat, saudara. Setelah selesai waktu berkabung, dia copot baju kabungnya, saudaraku. Kemudian dijemput sama tentara pakai pakaian pengantin. Teng, 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 teng. Teng, 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 saudaraku. 7 hari kemudian pesta kawin. Saudara bisa bayangkan. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, kenapa Daud yang disebut a man after God's own heart, orang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam perjanjian lama pertama kali ayat itu muncul, saudaraku. Pada waktu Nabi Samuel menegur Saul, Raja Saul, bahwa Tuhan akan mengambil kerajaanmu, sebab Tuhan telah menemukan seseorang yang berkenan di hatinya. Oh, bukan saja dalam perjanjian lama, dia disebutkan dalam perjanjian baru. Kenapa orang yang dipakai Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa, sampai Mesias pun disebut keturunan anak Daud, sampai bintang itu disebut bintang Daud, bukan bintang Salomo, bukan bintang Hizkia, tapi Daud, saudara-saudaraku. Kenapa orang yang sedemikian cinta Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat, saudara-saudaraku, tetapi dia bisa jatuh di dalam dosa yang sedemikian parahnya. Saya sampaikan kepada saudara, pada saat engkau tidak lagi ingat hidup yang kau hidupi sekarang ini adalah untuk Tuhan, engkau mulai hidup untuk dirimu sendiri. Pada saat itulah dosa masuk. Pada saat itulah keinginan daging masuk. Pada saat itulah cobaan iblis masuk. Pada saat itulah, saudaraku, kemarahan masuk. Pada saat itulah kekerasan masuk. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan semakin lama engkau tidak hidup lagi bagi Tuhan dan hidup bagi dirimu, hidup saudara akan semakin melenceng, semakin melenceng, semakin melenceng. Jatuhlah engkau amat dalam. Hari ini saya berdoa,
saudara-saudara, supaya semua jemaat gereja Betani Indonesia yang ada di Surabaya maupun di seluruh dunia ini, kita tidak menjadi seperti Daud di akhir hidupnya ini, saudara-saudara, tetapi kita semuanya hidup untuk Tuhan. Kita akan terus berkenan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kenapa Daud bisa jatuh, saudara-saudara? Saudaraku, dosa itu, saudara-saudaraku, bukan saja langsung saat itu. Bukan, itu karena kebiasaan, saudara-saudara. Halo. Kalau engkau tidak mengingatkan kepada dirimu, engkau hidup bagi Tuhan. Dan kemudian engkau mulai, iblis masuk, dosa masuk, dan engkau mulai entertain daging, saudara. Dan setelah engkau, saudaraku, memelihara manusia daging itu, semakin lama semakin kebiasaan. Kenapa saya berkata demikian? Saudara harus lihat, saudara-saudaraku, kehidupan daripada Daud ini. Daud menjadi raja di Hebron, Alkitab berkata selama 7 tahun dan 6 bulan. Kalau saudara perhatikan Alkitab, dia sudah punya 6 istri, saudaraku. Yang pertama namanya Ahinoam, perempuan Yisrael. Yang kedua adalah Abigail, bekas istri Nabal. Yang ketiga adalah Maka, anak perempuan Talmai, raja Gersur. Yang keempat adalah Hagit. Yang kelima adalah Abital. Yang keenam adalah Eglah. Jadi dia sudah punya 6 istri, saudara-saudara. 6 masih kurang, saudara. Saudara bisa bayangkan, pada waktu Ishi-Boshet menjadi raja, saudaraku, dia berkata, waktu Abner mau datang, kembalikan istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Israel. Bayangkan, istrinya dia itu sudah dikasihkan Saul, saudaraku, kepada Paltiel bin Lais, masih diminta. Jadi dia punya 7, saudara-saudaraku, istri. Setelah itu, saudaraku, Alkitab berkata bahwa akhirnya dia diarak, saudara-saudaraku, ke Yerusalem. Dan kemudian bertahta di Yerusalem atas seluruh kerajaan Israel bersatu. Setelah dia menjadi raja dan kerajaannya kokoh, saudara, Alkitab berkata, lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Wow, dia tahu, saudara-saudara, sekarang dia menjadi raja, dia orang nomor 1. Tidak ada lagi orang di atasnya. Berbahaya sekali, saudaraku, kalau orang sudah mencapai nomor 1 dan tidak punya lagi pertanggungjawaban kepada orang di atasnya, saudaraku. Apa akibatnya? Ayat yang ke-13. Lalu Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Wow, setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Saudara bisa bayangkan, begitu dia datang ke Yerusalem menjadi raja atas negara Israel yang bersatu. Dia bukannya bikin kabinet 30 menteri, enggak, saudara-saudara. Dia bukannya rapat DPR, rapat senat, enggak, saudara-saudaraku. Yang langsung dia lakukan adalah mengambil istri dan mengambil gundik, mengambil istri, mengambil gundik, mengambil istri, mengambil gundik, menjadi satu kebiasaan, saudara-saudaraku. Sehingga pada saat dia melihat Batsheba, langsung diambil begitu saja. Dengar, saudara-saudara, banyak hamba Tuhan berkata bahwa ya itu mungkin salahnya Batsheba, sebab Batsheba itu pakai pakaian mini-mini, mandi, sengaja mentontonkan kepada Daud. Enggak, saudara, bukan itu. Saudara, kalau pergi ke Israel, saudara lihat the city of David, itu tempat yang paling tinggi. Saat saudara melihat lembah Israel di depan saudara, saudara melihat rumah-rumah itu semua ada di bawah. Jadi otomatis Daud bisa lihat zaman itu. Halo. Jadi Daud sudah biasa, saudara-saudaraku. Dia sudah gak takut Tuhan lagi. Dia sudah gak mau hidup menurut kehendak Tuhan lagi. Dia sudah melupakan firman Tuhan. Dia sudah melupakan Taurat Tuhan. Padahal, dengar saudaraku, padahal Ulangan pasal 17 ayat 17. Musa sudah mengingatkan satu hukum tentang raja. Padahal belum ada raja. Padahal pada saat itu, saudaraku, raja masih zamannya nanti. Zamannya Samuel ngurapi Saul menjadi raja pertama. Tapi Musa sudah berkata, raja hukumnya jangan ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang.
Jangan dia menyimpan emas dan perak pun ia kumpulkan terlalu banyak. Ayat yang ke-20, janganlah ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah ini ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah memberikan firman. Daud dulu waktu dia mengasihi Tuhan, waktu hidup bagi Tuhan, dia hidup menuruti firman Tuhan. Dia berkata firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bahkan pada waktu muda dia menulis Mazmur, dia berkata, dengan apakah seorang anak muda bisa menjaga kekudusannya, yaitu dengan firman Tuhan. Dia sadar, saudara-saudaraku. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, begitu dia sudah lupa bahwa hidupnya, bahwa pemerintahannya, bahwa semua yang dia hidupi itu bukan untuk dirinya lagi, bahwa dia sudah mati untuk dirinya, tapi hidup untuk Tuhan. Begitu dia lupa prinsip itu, saudara-saudara, living for God. Jadilah Daud seperti ini. Oh, sekali lagi taruh tangan saudara di dada saudara sambil berkata, aku hidup bagi Tuhan. Oh, aku hidup bagi Tuhan. Aku hidup bagi Tuhan. Semua berkata amin. Ayo semua sekali lagi tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu artinya saudara mengasihi Tuhan. Semua berkata aku mengasihi Tuhan. Oh, saudara-saudaraku, kasih salam kepada sebelah saudara. Engkau harus mengasihi Tuhan. Katakan, hiduplah mengasihi Tuhan. Yohanes berkata demikian, saudara-saudaraku. Janganlah engkau mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jika engkau cinta kepada dunia ini, engkau sayang kepada dunia ini, engkau fokus kepada dunia ini, keinginannya, keangkuhan hidupnya, saudara-saudaraku, keinginan dagingnya, keinginan matanya, dikatakan saudaraku, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ternyata kalau fokus kita hidup bagi dunia ini, otomatis saudara-saudaraku, kasih Bapak sudah nggak ada lagi. Saudara, sulit untuk pujian saudara mulai hambar, doa puasa saudara mulai hambar, doa fajar saudara mulai biasa-biasa. Kenapa saudaraku? Karena kasih Bapak nggak ada lagi di sini. Makanya Tuhan mengingatkan saudaraku bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Gak bisa. Gak bisa orang mau mengabdi kepada Mamon dan mengasihi Tuhan. Gak bisa. Sama-sama itu gak bisa. Kalau engkau cinta Mamon, engkau tidak akan cinta Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau gak cinta Mamon. Begitu saudara-saudara. Kalau engkau mengasihi, membenci yang satu, engkau akan mengasihi yang lain. Gak bisa melayani kepada kedua-duanya. Tidak bisa setia kepada dua-duanya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudaraku, tetapi ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Daud. Wow, saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Nabi Nathan disuruh Tuhan untuk menegur Daud. Dan saudaraku, kalau saudara menjadi nabi, pada zaman itu bahaya sekali. Apalagi kalau negur seorang raja. Kenapa saudara-saudara? Karena raja itu sudah yang paling tinggi. Saudara ingat bahwa kerajaan Daud adalah kerajaan yang paling kuat sepanjang sejarah Israel. Saudara harus mengerti bahwa Daud adalah satu-satunya raja di Israel, saudaraku, yang menggenapi seluruh wilayah yang Tuhan berikan, saudaraku. Itu zamannya Daud. Joshua itu tidak bisa, dia cuma merebut 31 kerajaan, itu belum semua yang dia rebut. Sesuai dengan janji yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham, dari tempat ini sampai tempat itu dan lain sebagainya. Bahkan kalau saudara pergi ke Israel hari ini pun tidak menguasai tanah sebesar zaman kerajaan Daud. Ya. Jadi Daud ini begitu kuasanya, saudara-saudara. Jadi kalau seorang nabi datang dan menegur seorang raja, raja engkau berdosa. Gawat saudara-saudara. Kenapa saudaraku? Raja akan ngomong, kamu siapa? Kamu nabi, aku raja. Kurang ajar, kok enak kamu nuduh saya. Pengawal, penggal kepalanya. Halo? Bukankah itu yang terjadi? Saudara baca di Alkitab. Raja-raja seterusnya, contoh Nabi Raja Asa, dia kan cinta Tuhan, saudara-saudara. 35 tahun dia cinta Tuhan, tahun yang ke-36 dia berubah.
Dia sudah nggak lagi hidup bagi Tuhan, saudara-saudara. Dia berbuat dosa, kerjasama dengan Raja Aram. Datanglah Nabi Hanani. Nabi Hanani berkata, Raja, engkau salah, engkau berdosa. Gara-gara engkau nggak taat sama Tuhan, gara-gara engkau nggak hidup sama Tuhan, gara-gara ini makanya negara Aram begini. Dia menjadi panas. Kok enak? Lu Nabi Hanani, aku Raja Asa. Pengawal, masukkan penjara. Masuk penjara dia, saudara-saudara. Jadi saudara bisa bayangkan pada waktu Nathan datang, saudara-saudaraku. Oh, ini raja dengar enggak dengar, saudara. Tapi Tuhan memberikan kepada dia satu cerita. Ini yang luar biasa. Dia ngomong kepada Daud bahwa ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ini punya banyak sekali kambing domba dan lembunya. Orang miskin ini nggak punya apa-apa. Dia cuma punya 1 ekor. Semua berkata 1 ekor. Oh haleluya. Dan satu ketika ada seorang pengembara datang tamunya. Dia merasa sayang ambil 1 walaupun dia punya beribu-ribu. Dia memaksa mengambil 1 ekor kepunyaan orang miskin itu. Kemudian menyembelihnya dan memberikannya kepada tuannya. Daud menjadi sangat marah. Kenapa Daud marah, saudara-saudara? Karena di dalam cerita itu dikatakan, saudara-saudaraku, bahwa orang miskin ini cuma punya 1 ekor. Yang dibelinya, yang dipeliharanya, tidur di pangkuannya, makan 1 suap dengan dia, minum dari pialanya, main dengan anak-anaknya, dianggap seperti anak perempuan baginya. Wow! Waktu saya baca ayat ini saya bingung, saudaraku, karena saya tinggal di Australia. Kalau saudara pergi, saudaraku, ke tempat pengembalaan domba, saudara tidak akan pernah ketemu seorang gembala yang makan, saudaraku, nasi campur sama dombanya. Makan sama-sama yuk. Minum aqua 1 botol, saudaraku, satu sedotan. Sekarang giliran kamu, nggak ada. Halo. Siapa di sini yang saya tanya, siapa di sini yang mengembalakan domba, yang sayang sama dombanya, tidur sama dombanya, main sama dombanya? Halo, ada di sini? Gak ada kan, saudara-saudara? Tetapi itu Daud, saudara. Itu Daud. Daud itu, saudaraku, pada waktu dia muda, oh, dia lahir, saudara-saudaraku, dalam keadaan yang tidak baik. Daud 2 kali di dalam Alkitab dia berkata, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Satu ketika dia berkata, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya apa? Kalau saudara membaca kitab Talmud, saudara akan mengerti bahwa Daud itu dibuang. Pertama kali dia tidak dianggap sebagai anaknya. Itu sebabnya pada waktu Samuel datang mau mengurapi raja atas Israel, Isai memanggil anaknya yang pertama Eliab, Abinadab dan Syama, dan keempat kakaknya, 7 anak laki-lakinya. Daud tidak dipanggil. Kenapa, saudaraku? Karena Daud dibuang. Dia harus mengembalakan domba dari bapaknya yang gak banyak, cuma 2-3 ekor katanya Eliab, saudara-saudara. Halo. Namun dia sayang sama dombanya. Dia cinta sama dombanya. Dia tidur sama dombanya. Dia makan sama dombanya. Dia minum 1 gelas sama dombanya. Oh, dia punya relationship dengan dombanya. Dia hidup bagi dombanya. Bahkan saudara-saudaraku, itu sebabnya dia berkata kepada Raja Saul, Raja Saul, hambamu ini sudah terbiasa mengembalakan kambing domba daripada ayahnya. Namun kalau ada binatang buas yang datang, yang menerkam 1 ekor domba, baik itu singa maupun itu beruang, aku akan mengejarnya, aku akan menghajarnya, aku akan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kalau singa beruang itu berdiri menghadapi aku akan tarik janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang sudah dihajar oleh hambamu ini. Oh, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak gembala yang hidup bagi dombanya? No. Kalau saudara jadi Daud pada waktu itu, saudara, kalau saudara tidak hidup bagi domba, saudara, sharing kehidupan dengan domba, saudara. Datang singa, mana berani, sudah makan saja. Aku bisa beli lagi nanti yang lain. Halo, saudara-saudaraku, tetapi Daud hidup untuk dombanya. Itu sebabnya Daud pada waktu
orang kaya itu merebutnya. Ada sesuatu yang tajam masuk di dalam hatinya. Sakit saudara-saudara. Dia marah saudara. Langsung Nathan berkata, engkaulah orangnya, bertobatlah dia saudara-saudara. Halo. Saudaraku, gambaran cerita ini saudaraku, setiap kali anak domba disebutkan di dalam firman Tuhan, perjanjian lama itu berbicara tentang bayangan akan kebenaran di dalam perjanjian baru. Setiap kali saudara membaca perjanjian baru, pertama kali saudara akan melihat Yohanes Pembaptis berdiri di sungai Jordan di tempat yang namanya Kasal Al-Yahud. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia. Saudara melihat kitab Ibrani dikatakan, lihatlah dia Yesus adalah anak domba Paskah kita. Kemudian saudara melihat penutupan dalam perjanjian baru, dikatakan worthy is the lamb who was slain before the foundation of the world. Oh, layaklah anak domba yang disembelih. Anak domba. Berapa banyak di antara saudara yang pagi hari ini mengambil satu keputusan, Tuhan, aku mau hidup untuk anak domba. Aku mau hidup bagi Yesus. Aku mau mencintai Yesus lebih lagi. Aku mau fokus kepada Yesus lebih lagi. Dan seringkali pada waktu kita membaca Alkitab, saudara-saudaraku, kita melihat Keluaran pasal 12. Kita semua tahu bahwa Musa menyuruh satu keluarga. Setiap kaum keluarga harus mengambil satu ekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Semua berkata satu ekor. Semua berkata satu ekor. Oh saudara-saudaraku, kemudian saudara tahu ceritanya bahwa pada hari yang ke-14 saudaraku, kemudian domba itu harus disembelih pada waktu senja. Kemudian kau harus mengambil hisop, mencelupkan dalam darahnya, taruh di dalam ambang atas pintu sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kemudian tulah yang ke-10 Tuhan berkata, aku akan menjelajahi Mesir, oh dengan malaikat maut. Aku akan mendatangkan satu kemusnahan setiap anak sulung di Mesir, setiap anak manusia yang sulung atau anak sulung dari binatang akan aku musnahkan. Dan ketika aku melewati rumah-rumah Israel, aku melihat tanda darah itu, aku akan melewatinya. Aku akan pass over, aku akan mengadakan Paskah. Dan ketika keturunanmu bertanya, ketetapan ini engkau harus pegang untuk selama-lamanya. Engkau harus mengajar kepada anak-anakmu bahwa Tuhan melewati rumah orang Israel, menyelamatkan rumah Israel dan menulahi rumah-rumah orang Mesir. Amin. Halo, haleluya. Tetapi seringkali kita keliru saudara-saudara. Kita miss di dalam membaca Alkitab ini saudara. Kenapa saudara-saudaraku? Karena kita di Indonesia kita seringkali melihat Idul Adha. Oh, di mana kambing, domba, lembu ada di sana saudara. Kemudian mereka untuk menebus dosa mereka tinggal beli di pasar saudara. Saya tanya di Indonesia cuma 10 juta saudara-saudara. Kemudian kau menyembelihnya. Saudaraku, saya punya ipar semuanya setiap kali acara itu saudaraku. Oh, nyumbang sapi, nyumbang ini beberapa ekor saudaraku. Kenapa? Oh, mereka sembelih saudara-saudaraku. Kemudian melakukan hal itu. Kenapa saudara dan saya tidak melakukan itu? Karena kita percaya bahwa domba Paskah itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah disembelih satu kali untuk selama-lamanya menebus dosa kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang lebih panjang untuk domba Paskah kita Yesus. Haleluya. Saya mau tanya kepada saudara di sini. Di sini siapa yang cinta akan binatang atau cinta anjing? Angkat tangan saudara, tinggi, tinggi. Oh, 1, 2, tinggi, tinggi supaya saya lihat. 1, cinta anjing. Wah, haleluya. Saudara kalau punya anjing, saudara kasih nama anjing saudara. Saudara akan berbagi hidup dengan anjing saudara. Ya apa ya? Saya punya jemaat saudara-saudaraku di kota Perth, Western Australia. Dia berkata demikian kepada saya, Pak, keluarga kami cinta sama anjing Pak. Pada waktu kami tinggalkan Jakarta, kami pindah ke Australia, anjing kami titipkan kepada saudara kami. Oh, ada AC-nya, tapi 3 bulan langsung mati setelah saya tinggal. Loh kenapa Pak? Iya, anjing itu ada satu ikatan batin Pak. Oh, anjing itu teman yang setia Pak. Kalau Bapak lihat matanya,
Oh, matanya beradu dengan mata saya. Aduh, jatuh cinta saya. Oh, anjing itu akan ikut. Terus di Australia tetap piara anjing. Tetap Pak, waduh kan susah. Kalau di Australia nggak ada pembantu. Iya Pak. Dan terus apa Bapak pasang chip? Kalau di Australia, dengar saudara-saudaraku, anjing itu harus dipasang chip. Saudara tahu chip itu saudaraku, supaya GPS system. Jadi kalau anjing itu lari kelihatan di mana gitu ya. Kalau nggak dipasang kemudian anjing itu lari, dendanya 5.000. Dia ngomong demikian, aduh Pak nggak tahan Pak, saya Pak. Aduh anjing saya kasih nama Hugo. Kalau dikasih chip itu, aduh sayang itu kan antikristus itu 666. Masa anjing saya kena chip 666, nggak mau Pak. Duh, jadi kalau kena denda 5.000 gimana? Oh kami bayar Pak demi anjing ini. Waduh anak-anak saya 4 main sama dia. Waduh sudah kayak cucu saya sendiri. Loh kok bisa kayak cucu? Iya kalau panggil saya Akong katanya. Akong, waduh saudara-saudaraku. Dekat sekali saudara. Kemudian nunjukkan fotonya tidur sama anjingnya. Saudara-saudara, selfie itu sama anjingnya. Nggak sama istrinya, nggak sama anaknya. Dia main sama anjingnya. Dia punya satu ikatan saudaraku. Persis seperti apa yang Daud lakukan, memiliki satu hubungan dengan anak domba itu. Amin. Domba itu perjanjian lama saudara-saudara. Kalau zaman sekarang itu mungkin anjing. Saya mau sampaikan dengan saudara, kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6 itu disebutkan, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Bahasa Inggrisnya lebih jelas saudaraku, you shall take care of them. Oh, you shall keep it. Haleluya, pemain musik boleh kembali. Saudara-saudaraku, Alkitab mengajarkan saudaraku pada waktu Musa, satu keluarga harus mengambil 1 ekor. 1 ekor itu harus dikurung, artinya tinggal di dalam rumahnya saudaraku. Tidak boleh dibiarkan main di luar, makan rumput sembarangan. Saya bayangkan saudaraku, anak-anaknya main dengan anak domba itu. Ibunya, suaminya, semuanya. Tiba satu perintah datang waktu Musa berkata, sembelih domba itu. Saya mau sampaikan kepada saudara pada malam itu, pada malam Paskah itu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya bayangkan terdengar satu teriakan yang menyayat hati anak-anak berkata, Daddy, jangan yang ini Daddy. Domba ini sudah temanku. Aku main sepak bola sama domba ini. Aku minum tidur sama dia. Istrinya berkata, Daddy jangan Daddy. Beli saja di pasar yang kita nggak kenal. Yang ini aku sayang, yang ini aku cinta. Suaminya juga berkata, iya memang aku tahu, tapi ini perintah Musa. Justru darah yang akan melindungi kita, bukan darah sembarangan domba. Domba yang kita tidak kenal, lembu yang kita tidak kenal di pasar, tapi justru ini yang hidup bersama dengan kita, yang main bersama dengan kita, yang tinggal bersama dengan kita. Halo. Itu sebabnya Daud bertobat. Saya ingatkan kepada saudara, saya tahu ini khotbah yang keras. Tapi kalau saudara tidak lagi menangis ketika nama Yesus disebutkan, itu menjadi biasa. Tidak ada sesuatu yang pada saat saudara mengambil tubuh dan darah Tuhan, ada sesuatu yang menangis dalam bersyukur. Terima kasih engkau melindungi aku, engkau menebus dosaku. Sekarang aku memiliki hidup yang kekal. Sehingga oleh sebab itu sekarang gantian aku yang mengasihi engkau Tuhan. Bukan aku yang mengasihi engkau terlebih dahulu, engkau yang mengasihi aku terlebih dahulu. Sekarang hidupku aku persembahkan buat engkau. Hidupku untuk melayani Tuhan, hidupku untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Tadi yang angkat tangan itu yang cinta binatang, kalau saya berkata sembelih binatangmu itu yang kau cinta, yang tidur sama engkau, pasti engkau akan teriak, engkau akan berontak, bukan? Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Saudara-saudara, itu sebabnya Daud bertobat. Ayat yang terakhir saudara-saudara. Kalau saudara melihat 1 Raja-Raja pasal yang pertama, dikatakan Raja Daud sudah menjadi tua. Dan kemudian badannya mulai dingin saudara-saudaraku. Tidak ada obat mungkin yang bisa menyembuhkannya. Saudara lihat pegawai-pegawainya bilang begini saudara. Oke, kalau begitu baiklah kita mencari perempuan yang perawan, yang paling cantik di seluruh negeri ini. Supaya dia tidur di dadanya Tuanku Raja, supaya badannya menjadi panas.
saya mau sampaikan kepada saudara, itu bukan idenya Daud, saudara. Itu yang punya ide itu pegawainya. Kenapa? Karena pegawainya sudah ikut Daud lama, saudara. Dia sudah tahu bahwa tuanku raja ini sukanya perempuan, saudara-saudara. Jadi begitu dia sakit, saudara-saudaraku, yang dicari mereka pikir obatnya perempuan. Tapi dengar di ayat yang keempat dikatakan Daud tidak bersetubuh dengan dia. Daud tidak menyentuh Abisak, perempuan Sunem itu. Apa artinya? Dia bertobat. Dia hidup bagi Tuhan lagi. Ketika dia hidup bagi Tuhan lagi, saudaraku, kerajaannya dipulihkan. Anaknya Salomo menjadi raja. Saudara baca setelah itu, Salomo anaknya diurapi. Saya mau katakan kepada saudara, jika engkau living for God, Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saudara. Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan akan mempromosikan saudara. Itu sebabnya, saudaraku, Yesus disebut anak Daud. Dia hidup bagi Tuhan, sekalipun dia sempat hilang, dia sempat hidup untuk dagingnya sendiri, tapi dia sadar relationship dengan anak domba, itulah yang terpenting. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita naikkan sebuah pujian. Oh, naikkan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Hiduplah bagi anak domba. Hiduplah fokus bagi anak domba. Hiduplah mengasihi anak domba. Biarlah hidupmu engkau serahkan bagi dia. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari naikkan dari depan, biar yang wanita saja naikkan pujian ini. Yang pria berdoa di dalam bahasa roh. Oh, kami persembahkan hidup kami Tuhan. I'm living for God. Oh, rabakasyikita karabakasyata 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 karabakasyata. Oh, rabakasyata karabakasyata. Menjadi milik. Sekarang ganti, saudaraku, yang pria naikkan pujian ini, yang wanita berdoa di dalam roh. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini, haleluya. Mari bersama-sama, saudaraku, angkat kedua tanganmu. Persembahkanlah hidupmu bagi Tuhan. Oh Lord, I live for you, Jesus. Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi. Mari dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu, berseru bagimu Tuhan.
pujian yang kami naikkan kepadamu. Tidak ada satupun yang terkecuali. Biar lewat kebenaran firman yang membangkitkan dan menghidupkan roh-Mu dalam setiap kami, memampukan kami untuk hidup bagi Engkau, sehingga bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, pakai dia lebih lagi. Juga dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan di Australia. Berkati keluarganya. Biar melalui hidup dan pelayanan dan keluarganya, Tuhan makin dipermuliakan. Inilah doa kami juga buat Bapak Gembala kami. Tuhan, nyatakan dan teguhkan panggilan dan penetapan-Mu atas hidupnya. Kami akan melihat itu akan nyata dalam kehidupan dan penggembalaan Bapak Gembala kami. Sehingga melalui hidup dan penggembalaannya, oh Yesus, Engkau makin diagungkan dan ditinggikan. Dan kami akan melihat itu akan menarik banyak jiwa bertekuk lutut di tempat ini untuk menyatakan dengan lidah mereka, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati keluarganya. Dan doa kami juga buat hamba-Mu Pak Alex. Tuhan terus lawat. Biar karya dari kasih-Mu berdampak kelak dalam kehidupannya. Sehingga melalui hidupnya juga kemuliaan ada bagi Tuhan. Inilah doa hamba-Mu juga buat kami semua. Satu pun tidak akan Engkau kecualikan. Sehingga bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tapi kami yang hidup bagi Tuhan. Tuhan senantiasa ada di depan, di belakang, di kiri kanan kami. Sebab itu kami membuka bersama-sama kedua tangan kami. Kita kaya rana mata pakaya lama tapakupa masih kapata kaya rama. Karena bersama dengan Tuhan, anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus akan terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kami semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.